Pemirsa, kondisi perekonomian yang masih belum stabil memberikan dampak yang buruk bagi milenial yang mendambakan rumah impian. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat mengatakan milenial semakin sulit mendapatkan rumah di tengah tren kenaikan suku bunga acuan. Kebutuhan tempat tinggal di Indonesia masih menjadi tantangan tersendiri. Di masa pandemi, sektor properti menjadi salah satu yang terdampak karena masyarakat lebih fokus pada kesehatan dibandingkan membeli rumah. Berbagai stimulus dan kemudahan pun diberikan pemerintah agar sektor ini tetap bergeliat, salah satunya melalui instrumen menurunkan suku bunga acuan yang berujung pada turunnya bunga perbankan untuk mendapatkan rumah. Rata-rata kenaikan harga rumah mencapai 2%. Angka ini juga ditambah lagi dengan kenaikan harga material bangunan. Hal inilah yang kemudian menjadi persoalan khususnya bagi generasi milenial yang ingin mendapatkan rumah. Apalagi backlog yang ada pada tahun 2021 angkanya sudah mencapai 12,75 juta. Karena itulah, berbagai inovasi dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat bisa mendapatkan rumah. Sementara dari pihak developer merubah ukuran rumah saat ini menjadi lebih kompak sesuai dengan keinginan milenial. Pertanyaannya, apakah masih memungkinkan milenial mendapatkan rumah dengan harga yang terus merangkak naik? Terlebih saat ini inflasi juga berpotensi naik. Iya pemirsa, mempunyai rumah memang menjadi keinginan semua orang, nggak cuma milenial gitu ya. Terkadang kita udah ngecek-ngecek tipe-tipe desain, pengennya yang klasik, modern, ataupun juga modelnya tuh yang kekinian gitu ya. Pengen A, B, C, tapi sebenarnya belum kebeli-kebeli juga pemirsa ya. Memang karena dalam kondisi perekonomian yang masih belum stabil seperti sekarang ini, mendapatkan rumah idaman tampaknya bisa dikatakan makin sulit diwujudkan karena harganya yang memang terus melambung. Pertanyaannya, kenapa ya harga rumah terus melambung? Yang pertama pemirsa, karena dipengaruhi oleh inflasi, lalu ketersediaan tanah yang tidak pernah bertambah. Sebaliknya jumlah penduduk ini terus mengalami peningkatan, serta ada juga kenaikan dari harga bahan bangunan. Faktor-faktor inilah pemirsa yang kemudian mempengaruhi harga rumah di Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah mengatakan bahwa kebutuhan tempat tinggal di Indonesia masih menjadi tantangan tersendiri karena persoalan rumah di Indonesia ini berasal dari supply dan juga demand. Supply adalah yang memproduksi dan juga membangun rumah, sedangkan demand adalah yang membutuhkan rumah tersebut. Nah, persoalannya lagi adalah backlog perumahan tercatat sebesar 12,75 juta. Apa artinya? Yaitu pemirsa yang antri membutuhkan rumah sebanyak itu, namun tidak bisa mendapatkan rumah. Purchasing power mereka dibandingkan dengan harga rumahnya ini lebih tinggi, ada gap yang cukup signifikan. Purchasing di sini, harga rumah di sini pemirsa. Yang akhirnya memilih tinggal mungkin di rumah mertua, rumah orang tua, atau juga sewa. Saat ini dari sisi supply juga ada masalah pemirsa. Harga tanah selalu naik terutama di perkotaan dan juga bahan-bahan baku perumahannya ini juga mengikuti. Pemerintah sendiri telah membantu mereka yang berpendapatan rendah untuk tetap bisa mengakses ataupun melakukan pembelian rumah. Dan pemerintah menargetkan 200.000 unit rumah yang diberikan subsidi. Alokasi di tahun ini saja sudah mencapai 19,1 triliun rupiah. Meski demikian pemirsa, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani masih banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan rumah. Mungkin Anda adalah salah satunya pemirsa ya. Dan berikut pernyataan dari Sri Mulyani. Biasanya kalau Anda beli rumah, tadi saya tanya sama Pak Ananta, mortgage time-nya itu 15 tahun. Jadi kita membeli rumah 15 tahun nyicilnya. Dan yang di awal itu biasanya hanya berat di suku bunganya dulu. Prinsipalnya itu di buntut belakang. Dan itu biasanya karena dengan price yang rumah tersebut dan the interest rate yang sekarang harus kita waspadai cenderung naik dengan inflasi tinggi, maka masyarakat akan makin sulit untuk bisa membeli atau can afford to buy a house. Ini akan menjadi salah satu hal implikasi dari situasi dunia ini, ada pengaruhnya ke sektor keuangan, ke perumahan.
Sampai semester 1 ini pemirsa, pemerintah melalui APBN Keuangan Negara telah menyediakan pendanaan bersubsidi bagi 1.038.538 unit rumah. Angka ini masih belum cukup karena backlog-nya mencapai 12 juta. Perbandingannya sangat jauh pemirsa ya. Total pembiayaan dari APBN untuk membantu masyarakat berpendapatan rendah untuk bisa mendapatkan rumah sudah mencapai 85,7 triliun rupiah. Lalu apakah persoalan rumah selesai? Tentunya belum pemirsa ya. Perlu juga didukung dari masyarakatnya sendiri. Pola pengaturan keuangan dan pengeluaran yang tepat akan memudahkan milenial untuk mendapatkan rumah. Kita simak tayangannya berikut ini. Banyak orang menyebutkan rendahnya upah atau gaji yang didapatkan menjadi alasan utama tidak bisa membeli rumah, khususnya bagi para pekerja yang mendapatkan gaji dengan besaran sekitar upah minimum regional atau UMR. Dengan pola menabung dan investasi yang tepat, pekerja dengan gaji UMR pun bisa memiliki rumah. Beberapa perencana keuangan menyebutkan ada mindset yang salah di masyarakat yang selama ini selalu mempersoalkan gaji yang kecil tidak bisa membeli rumah. Padahal persoalannya yang utama adalah soal besaran pengeluaran. Punya gaji besar tetapi pengeluarannya juga besar akan sama tidak bisa membeli rumah. Untuk besaran tabungan, disarankan para pekerja bisa membiasakan untuk menyisihkan 10 hingga 15% pendapatannya setiap bulan. Uang yang disisihkan tersebut akan semakin baik jika ditempatkan pada instrumen investasi yang tepat, yaitu reksadana. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Mungkin ini pepatah yang tepat bagi Anda para milenial yang saat ini sedang berjuang mengumpulkan cuan untuk bisa membeli rumah. Memang harga rumah terus melambung, bahkan Menteri Keuangan pun tadi sudah mengakui ya, akan sulit bagi masyarakat atau milenial untuk bisa membeli rumah ke depan. Namun, mengatur pola pengeluaran dan juga keuangan yang tepat mulai harus dilakukan pemirsa sejak dini jika memang ingin mendapatkan rumah impian. Kebanyakan orang selalu berpikir bahwa gaji UMR tidak bisa membeli rumah. Mari kita coba pemirsa ulas satu demi satu ya pemirsa terkait dengan UMR DKI Jakarta saat ini sekitar Rp4.500.000. Kalau dilihat dari nominalnya memang terlihat kecil. Apalagi dalam kondisi perekonomian yang sulit seperti sekarang ini, uang 4 jutaan mungkin dianggap tidak seberapa. Karena untuk kebutuhan sehari-hari saja bisa langsung habis untuk membeli makanan, mungkin biaya kos-kosan bagi milenial gitu ya, transportasi dan sebagainya. Untuk membeli properti, sisihkan 10-15% pemirsa dari pemasukan Anda untuk dialokasikan tabungan rumah. Jika penghasilan bulanan 5 juta rupiah misalnya, 10%-nya sekitar 500.000, dalam 5 tahun menabung di reksadana pasar uang setiap bulan 500.000 dalam 6 tahun bisa mencapai 44 sampai dengan 49 juta. Jauh lebih tinggi pemirsa dibandingkan dengan Anda melakukan penyimpanan di deposito yang mencapai hanya 42 juta rupiah. Dan dianjurkan pemirsa untuk tidak memiliki instrumen saham dulu karena risikonya ini cukup tinggi. Takutnya ketika Anda belum memahami secara lebih jauh, market lagi fluktuatif, pemirsa justru investasi saham Anda ini akan tergerus atau menyusut atau rugi. Akibatnya pemirsa ya salah dalam memilih instrumen investasi. Nanti kalau jika udah terbiasa, Anda bisa meningkatkan persentasenya. Apalagi jika Anda mendapatkan pemasukan tambahan, bisa langsung dimasukkan ke reksadana. Sistem menabung dengan cara investasi ini cukup efektif jika Anda memang ingin melakukan pembelian rumah. Namun investasi tidak cukup jika mindset dan pola pengaturan keuangan dan pengeluarannya pemirsa tidak juga diatur. Kenapa bisa begitu? Kami tampilkan penjelasannya berikut ini. Kenapa milenial harus memikirkan persoalan rumah ini dari sekarang? Karena Indonesia memiliki lebih dari 63,5 juta milenial. Demografi ini diperkirakan akan mencapai 75% dari populasi usia produktif di 2025. Artinya, kebutuhan rumah tentu saja akan semakin meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Di era kemajuan teknologi seperti sekarang ini, informasi mengenai rumah bisa didapatkan dengan mudah. Berbagai startup yang menawarkan berbagai kemudahan untuk mendapatkan rumah juga terus bermunculan. Pertanyaannya kemudian, apakah kaum muda ini bisa semakin mudah mendapatkan rumah? Jawabannya belum.
Masih banyak cara yang harus dilakukan agar para milenial ini bisa mendapatkan rumah impian. Salah satunya mengatur pengelolaan keuangan agar lebih efisien dan tepat sasaran, sehingga mimpi punya rumah idaman bisa didapatkan. Ya pemirsa, mungkin kalau dengan gaji pas-pasan UMR ingin punya rumah harus berhemat ya. Yang tadinya mungkin ngekos, bisa mungkin tinggal nebeng dulu ya di rumah keluarga. Ataupun cara penghematan lainnya biar uangnya cepat terkumpul. Naiknya suku bunga acuan berdampak memang pemirsa kepada banyak hal termasuk sektor perumahan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat menyatakan masyarakat Indonesia akan kesulitan membeli rumah. Lantas, bisakah milenial bergaji UMR memiliki rumah? Tentu saja milenial bisa membeli rumah pemirsa. Persoalannya sulit dilakukan secara tunai karena harga rumah dan tanah yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Karena itulah skema kredit menjadi solusi. Meski rentang waktu cicilannya memang cukup panjang antara 15 sampai dengan 30 tahun. Bu Sri Mulyani tadi juga sudah menjelaskan pemirsa ya bahwa pemerintah telah memberikan banyak bantuan bagi masyarakat supaya bisa mendapatkan rumah. Jika dihitung dari sisi pendanaan, sepertinya memang masih sulit untuk dilakukan ya. Apalagi mencicil rumah dalam jangka waktu yang sangat panjang. Di sisi lain kebutuhan harian juga terus mengalami peningkatan. Lalu pemirsa, strateginya bagaimana? Mulailah pemirsa untuk mengurangi kebiasaan yang mungkin membuat kantong ini jebol. Di antaranya adalah belanja impulsif alias membeli sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu kita butuhkan. Lalu kemudian tidak merencanakan belanja bulanan. Sering menggunakan transportasi online, makan dan minum di restoran terlalu sering. Kebiasaan ini tanpa disadari akan membuat kantong milenial menjadi jebol yang membuat target untuk membeli rumah semakin jauh. Dan ini bisa dialihkan pemirsa, dana-dana ini untuk mulai mencicil rumah. Tentu akan semakin lebih bermanfaat. Kebiasaan milenial yang perlu dikurangi lainnya pemirsa adalah traveling. Hal ini tentu boleh saja sebagai bagian dari healing. Namun jika traveling hanya digunakan sebagai ajang eksistensi, lalu mungkin diupload ke media sosial, lebih baik dikurangi dulu. Karena gaji milenial sebenarnya masih bisa digunakan jika fokus untuk mungkin cicilan rumah, sepanjang pengaturannya ini benar dan konsisten. Jika sudah bisa memulai dengan mengurangi kebiasaan-kebiasaan tadi yang sering membuat kantong jebol setiap bulan, saatnya untuk mulai mengambil KPR. Gak cuma smartphone terbaru saja pemirsa yang bisa dicicil, rumah juga bisa. Namun bisa mulai mencicil lewat program KPR alias kredit kepemilikan rumah. Setiap instansi atau bank biasanya punya beberapa program KPR ini pemirsa. Salah satunya adalah program KPR Milenial. Dan untuk memiliki sesuatu yang besar misalnya adalah rumah yang memang bisa ditempati pemirsa sampai dengan usia lanjut, ada hal-hal yang harus kita korbankan. Apalagi ketika pendapatan yang kita miliki ini memang masih cenderung terbatas. Dan mungkin rumah impian yang kita harapkan jauh lebih besar dari kemampuan. Anda bisa memulai dulu pemirsa dengan memiliki rumah yang kategorinya cukup kecil, tetapi anggarannya tercapai. Jadi harapan yang tadinya rumah besar bisa agak dikecilin dulu pemirsa ya dengan melakukan pembelian rumah subsidi. Misalnya memang lokasinya memang agak jauh dari wilayah perkotaan. Tetapi paling tidak ini bisa menjadi bahan Anda untuk berinvestasi juga, investasi di sektor properti. Dan ketika lambat laun Anda mendapatkan penghasilan yang lebih, rumah itu bisa Anda jual untuk memiliki yang baru yang jauh lebih mendekati impian Anda. Dan semoga ini bisa menjadi inspirasi Anda dalam rencana untuk memiliki rumah impian ke depan. Kami akan segera kembali sesaat lagi.